Oke, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk pada video panduan terakhir, yaitu membuat pose dan menyatukan objek 3D karakter dengan 3D environment. Nah, yang nantinya akan kita render menjadi gambar, dan itu adalah karya finishnya atau karya yang bisa kita katakan selesai, di mana ada penggabungan 3D karakter dengan 3D environment yang dirender ke dalam format image atau gambar. Oke, kita akan langsung praktekkan saja. Di sini karakternya sudah karakternya sudah tuntas dan ini juga sudah di-generate ya untuk rignya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan terlebih dahulu untuk environment-nya ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman, ini kita klik file ya, kita klik file, kemudian di sini ada link dan append ya, ada menu link dan append. Nah, ini perbedaannya adalah kalau link teman-teman memilih menu link, maka nanti 3D environment yang teman-teman masukkan dia tidak bisa diedit-edit lagi. Dia hanya bisa di-scale, diperkecil atau diperbesar. Apabila append, maka dia bisa diedit lagi, bisa ditambahkan objeknya, kemudian bisa diganti materialnya, atau mungkin teksturnya, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi, kita akan memilih append karena dia lebih lengkap ya untuk pilihan fitur yang nanti kita gabungkan dari 3D karakter dan environment-nya. Jadi, masih bisa diedit-edit gitu ya untuk 3D environment yang nanti kita masukkan. Oke, kita klik append. Kemudian ketika kita sudah memilih append, ya cari filenya di mana. Nah, Nah, di sini saya menyimpannya di sini. Nah, ini ya filenya. Kita klik append. Nah, maka nanti akan muncul banyak folder seperti ini. Akan banyak folder seperti ini, ya. Teman-teman pilih yang collection. Pilih yang collection. Kalau banyak di sana collectionnya, maka teman-teman silakan pilih semuanya dengan menekan tombol CTRL atau kontrol di eh, keyboard, ya. Nah, jadi bisa diseleksi banyak file. Setelah diseleksi semuanya, teman-teman sekalian klik append. Nah, maka dia sudah masuk ke sini. Karena ukuran environment-nya lebih kecil daripada karakter, maka dia ukurannya memang harus di scale salah satu ya. Nah, kita akan men-scale karakternya saja. Kita klik karakternya, tekan shift, tekan ring-nya. Nah, maka bisa diseleksi dua-duanya ya. Karakternya dengan surface ataupun modeling karakternya dengan ring-nya. Kemudian kita scale. Tekan S di keyboard, kita G di sumbu Z, kita naikkan ke atas. Nah, kemudian kita scale lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah cukup, kita lihat tampilannya. Oh ya, ini kita geser G ke Y. Nah, kita simpan di sini. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini sudah bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pose pada karakternya. Nah, selanjutnya ini kita pilih kamera ya, kemudian kita pilih em, oh ini jangan cycles, EV aja, biar ringan. Kemudian kita tekan N, kita pilih view, kamera to view. Nah, kita edit aja di sini. Ya. Nah, kita edit di sini, ya. Kita edit di sini seperti ini ya. Silakan teman-teman diedit saja sesuai dengan kebutuhan. Apabila sudah, ini kita lakukan pose ya. Kita lakukan pose, kita klik modelingnya, karakternya, kita G disumbui Z, kita pastikan dia menyentuh tanah ya. Nah, sip. Apabila sudah menyentuh tanah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita, oh ya, kita simpan karakternya di ini aja, di apa, di dekat kapal aja ya, sini. Nah, seperti ini aja. Boleh teman-teman simpan di sini ya, di dekat eh, pantai gitu ya, di dekat kapal atau mungkin di dekat rumahnya. Yang penting nanti ketika pengambilan gambarnya menarik lah gitu ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan environment yang teman-teman buat. Oke, kemudian kita pilih satu di sini. Nah, kita lakukan pose ya. Nah, ini karakternya. Sekarang teman-teman sekalian untuk melakukan pose, caranya klik
ringnya ya, kemudian tekan 3 supaya terlihat tampak kanan. Nah, di sini kita akan coba masuk ke post mode ya. Nah, di sini kita rotate. Nah, kemudian kita biarkan dia agak menenggak gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan satu, kemudian kita tekan R, tekan Z, kita dolehkan ke kanan ya. Nah, seperti ini. Jadi dia kayak sedang melihat ke atas gitu. Kemudian ini kita grab ke bawah ya. Nah, nah ini teman-teman kita bisa lihat ya. Ini kalau misalkan di grab dia panjang tuh, bisa manjang kayak gini ya. Nah, tentunya ini nggak bagus. Caranya untuk menghilangkan efek ini adalah dengan IK stretch-nya dinolkan, teman-teman. Nolkan ya. Nah, maka dia nggak akan bisa manjang lagi tuh ya. Udah mentok seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, diklik aja di bagian ujungnya di sini, kemudian ikas rate-nya dinolkan. Nah, gitu. Jadi caranya klik rig yang paling ujung, kemudian tekan, pastikan di post mode ya. Di post mode, kemudian tekan N di keyboard, kemudian pilih item, kemudian pilih ikas stretch-nya dinolkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan. Ini kita eh, rotate ya. Mungkin kita lihat dari sini, kita rotate, maaf, kita rotate. Nah, atau mungkin kita ke bawahkan saja. Nah, ini berkenaan dengan pakaian yang tembus seperti ini. Kemarin sudah kita bahas ya di kelas. Jadi, idealnya untuk pakaiannya itu dibuat langsung dari tangannya. Nah, ini kita atur lagi ya. Jadi, ini cara supaya pakaiannya tidak lepas dari tangannya adalah untuk pakaiannya kita buat di extrude aja dari tangannya gitu. Jadi, di scale ya. Oke, teman-teman sekalian. Ini kita grab lagi. Nah, ini ya, di rotate lagi bagian ini. Kemudian ini juga ya, diatur-atur lagi. Nah, ini silakan diatur ya. Ini adalah siku ya. Ini adalah rig siku. Silakan diatur saja. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita grab. Kemudian kita rotate. Nah, terlihat seperti ini. Kalau kita rotate bagian ini. Nah, seperti ini ya. Supaya terlihat seperti ini. Selanjutnya, ini supaya tidak terlalu ini ya. Ini diatur-atur lagi aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita grab juga ke bawah. Oh, ini ya. Kemudian ini kita rotate. Kemudian ini kita tekan satu. Ini kita grab ke bawah. Ya. Kemudian kita rotate. Kita grab ke sini. Kita rotate juga. Nah, jadi seperti seolah sedang akan mengambil ancang-ancang gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kakinya kita grab juga ke depan. Nah, kemudian kaki ini juga kita grab ke sebagian sini. Kemudian kita rotate. Kita grab. Nah, ini bagian ini kita grab, kita grab. Nah, seperti ini ya. Jadi kakinya sedang akan melangkah gitu ya. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian ini untuk kameranya kita ambil eh di bagian view ya. Nah, kamera view kita edit. Nah, kita tampil dari sini aja. Nah, seperti ini ya. Oke.
Nah, pengambilan gambarnya sepertinya cocok di sini nih. Nah, sini ya. Berarti kita klik di sini. Nah, sip. Oke, kita masuk lagi ke object mode. Nah, ini nih, ya. Ini kita scale aja. Nah, simpan di sini. Gitu. Nah, ini ya. Jadi pengambilan gambarnya kita edit lagi. Ini tekan N. Nah, atau garis atau titik panah ya di object mode. Kemudian kita pilih view, pilih kamera to view. Nah, di sini berarti bisa dilakukan pengeditan. Oh ya, ini jangan lupa untuk kameranya ya. Mana? Nah, ini kameranya. Kita pilih perspektif. Jadi bisa diperkecil. Nah, seperti ini. Jadi terlihat pohonnya ya. Pohonnya terlihat, karakternya juga terlihat. Nah, pengambilan gambar sudutnya sudah cukup baik. Kita masuk ke render view. Nah, di render view terlihat di sini pencahayaannya cukup baik ya. Nah, ini kita boleh, kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini karakternya supaya terhighlight. Kita tekan N. Nah, kamera to view-nya unchecklist. Nah, kalau di unchecklist maka dia sudah unlock atau sudah terkunci ya. Maka tidak akan bisa berubah lagi nanti untuk angle kameranya. Kalau ingin diubah kembali, tekan kameranya, kemudian tekan N di keyboard, pastikan di object mode ya. Kemudian klik lagi kamera to view untuk mengubah perspektif atau angle kamera. Oke, di bagian ini kita bisa ganti misalkan ya, jadi terang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sip. Kemudian kita ingin buat karakternya menjadi terhighlight ya. Silakan diperbesar lagi. Tapi kalau misalkan sudah cukup dengan ini, maka silakan untuk pilih render engine Cycles atau EV ya, silakan bebas. Tapi di sini yang dipilih adalah Cycles. Nah, oke, kemudian klik render, pilih render image. Oke, silakan kita tunggu proses render selesai. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, maka langkah selanjutnya apabila sudah selesai, silakan klik image, kemudian save as, ya, kemudian simpan dengan nama yang teman-teman inginkan, ya, atau tugas 2 3D animation, 3D karakter, gitu ya. Nah, silakan kalau misalkan sudah seperti itu, nanti kumpulkan hasil gambarnya, source file Blendernya, dan eh, catatan ataupun evidence asistensi ketika perkuliahan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan untuk dapat dituntaskan dan dikumpulkan sesuai, hati-hati ya, melewati deadline yang sudah ditentukan. Sukses selalu, terima kasih.